Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Rifero Gunawan. Dan saya M. Dafais Nifarizi. Wah, nggak kerasa nih, kita udah memasuki bulan Ramadan. Gimana dah, puasa kamu ada yang bolong nggak nih? Ayo. Nggak ada dong, kamu gimana? Jangan ditanya dong, puasa saya nggak pernah bolong dari kecil. Nah, teman-teman, seneng banget nih kita bisa bertemu dengan teman-teman lagi di acara Madu Mau Tanya Dong Ustadz. Nah, jadi di sini sama seperti di episode-episode sebelumnya, kalian bisa banget buat nanya hal-hal seputar iman, kehidupan, takwa, dan hal-hal yang kurang jelas dari episode-episode sebelumnya. Sekarang kita enaknya ngapain dulu? Yuk kita langsung aja nih Dap, kumpulin pertanyaan dari teman-teman untuk disampaikan ke Ustadz-Ustadz. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Kami dari program Madu mau tanya dong Ustadz, kira-kira dari kamu sendiri ada gak sih pertanyaan yang mau ditanyain ke Ustadz-Ustadz kita? Ada, Kak. Jadi sebelumnya saya merasa kalau di bulan Ramadan ini kan suasana ibadah itu tuh jadi naik karena masjid tuh jadi ramai dan suasana hati kita tuh jadi lebih adem gitu. Jadi mood ibadah kita tuh auto naik. Nah, tapi masalahnya nih, Kak, seiring Ramadan ini sudah habis waktu, semangat ibadah kita ini mulai menurun. Nah, jadi pertanyaan saya untuk ustadznya adalah bagaimana mengatasi agar semangat ibadah kita saat bulan Ramadan ini tidak turun saat bulan Ramadannya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan seputaran kegiatan kita di bulan Ramadan. Di sini kita akan menjawab salah satu pertanyaan, bagaimana cara kita agar semangat beribadah di dalam bulan Ramadan dan kedepannya bisa juga melanjutkan ibadah tersebut agar selalu semakin konsisten. Kuncinya cuma satu, yaitu an-niyah, niat kita dalam beribadah. Terutama kita sebelum bulan Ramadan, bagaimana mengatur jadwal kita, langkah-langkah kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita berada di bulan suci yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Niat kita untuk meningkatkan ibadah kita lebih giat, lebih rajin ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki niat kita setiap harinya, setiap waktunya. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kita melakukan apapun itu disebabkan karena niat, dan semua niat kita akan dibalas ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi kita ini kan lagi ada program Madu. Mau tanya dong Ustadz. Nah, kira-kira Hafiz ini ada gak pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain ke Ustadz-Ustadz kita? Ada, Kak. Pertanyaannya yaitu, amalan apa yang paling mudah dilakukan tapi pahalanya paling banyak di bulan Ramadan? Jamaah, teman-teman, saudara dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab kembali pertanyaan seputaran kita di bulan Ramadan, yaitu tentang amalan apa yang paling mudah dilakukan namun pahalanya sangat-sangat banyak. Ada dua amalan yang simple tapi sangat-sangat susah untuk kita amalkan, terutama
harus sangat kita lakukan di bulan Ramadan ini apa? Yaitu la taghdab. Kita sering mendengar hadis tersebut, la taghdab walakal jannah. La taghdab, jangan marah, maka balasannya adalah surga. Kenapa marah tersebut simple tapi sangat sulit untuk dilakukan? Terutama kita di bulan Ramadan, sering kesabaran kita diuji, dan ini sangat amalan yang ampuh untuk kita sekarang di bulan Ramadan untuk menjaga kesabaran kita agar tidak mudah terprovokasi dan selalu melaksanakan ibadah dengan sabar. Karena kunci yang pertama tadi apa? La taghdab. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Simple, tapi sangat sulit kita amalkan. Terkadang mulut kita sulit untuk direm, terutama untuk berkata yang jelek, terutama membuka aib-aib saudara-saudara kita. Dan di sini amalan yang sangat simpel namun besar faedahnya, menjaga lisan kita dari segala apapun itu yang tidak ada manfaatnya. Kita amalkan, falyakul khairan, berkata yang baik, aw liyasmut, atau kita diam. Saya ulangi lagi, yang pertama amalan yang sangat-sangat simpel, la taghdab, jangan mudah marah. Jaga hati kita, sabar, karena kunci dalam ibadah berpuasa ini untuk menjaga hawa nafsu kita. Dan yang kedua, falyakul khairan aw liyasmut, kita berkata baik atau kita diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Nah, jadi saya dari program Madu mau tanya dong Ustadz. Nah, kira-kira dari Raka sendiri ada gak sih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain ke Ustadz-Ustadz kita? Ada nih Kak, kan kita bentar lagi mau masuk bulan Ramadan Kak. Raka mau nanya amalan apa yang pahalanya tuh gede banget tapi sering dilupakan gitu Kak, sering disepelekan. Kita akan melanjutkan pertanyaan seputaran di bulan Ramadan. Dan yang ketiga ini pertanyaan mengenai amalan apa yang sering diremehkan, terutama kita berada di dalam bulan Ramadan sekarang ini. Kita flashback pada pertanyaan sebelumnya, yang dimana kita menjelaskan beberapa amalan yang simple namun faedahnya sangat besar. Yang pertama, jangan marah. Yang kedua, menjaga lisan kita. Dan ini dua poin tersebut sering sangat diremehkan oleh kita semuanya. Padahal terkhususnya dalam menjaga lisan. Kita di bulan suci Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tetapi seluruh nafsu kita jaga di bulan suci Ramadan ini. Terutamanya apa? Yaitu lisan. Karena lisan, semua dosa bisa kita lakukan, terutama dalam menjelekkan semua kejelekan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, selain kita menjaga lisan kita, kita utamakan, kita isi hari-hari kita, ganti hal-hal yang negatif menjadi sebuah positif. Seperti apa? Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah.
Kalau seandainya kita sulit untuk melakukan semuanya itu, apa kata Rasulullah? Auliyasbut, lebih baik kita diam. Karena apa? Karena diam termasuk salah satu ibadah yang sangat besar manfaatnya ketimbang kita berbicara tidak ada faedahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya dari program Madu mau tanya dong Ustadz, kira-kira dari Cinta sendiri apakah ada pertanyaan yang mau ditanyain ke Ustadz-Ustadz kita? Wah, ada banget nih. Jadi kan sebentar lagi kita mau Ramadan ya. Dan biasanya tuh kalau misalnya bulan Ramadan bakal ada buka bersama. Nah, di acara buka bersama itu biasanya kayak anak-anak Gen Z seperti kita itu nganggep acara bukber tuh kayak sebuah keharusan. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri, bagaimana tuh harusnya kita memaknai acara bukber? Apakah untuk momen kebersamaan atau hanya sekedar formalitas saja? Hamdan wa syukranillah, amma ba'. Teman-teman, saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan salah satu pertanyaan di bulan Ramadan ini, yaitu kegiatan bukber, soal kebersamaan. Ini merupakan kegiatan bersama ataukah hanya sekedar formalitas? Teman-teman sekalian, berbicara bukber ini merupakan momentum yang sangat-sangat digemari oleh kalangan-kalangan anak muda zaman sekarang. Berkumpul, sebutannya bisa dibilang bukber, buka bersama. Secara kualitas sangat-sangat bagus dan baik. Karena apa? Poin yang terpenting yaitu kebersamaan dan menyambung tali silaturahmi. Tapi perlu kita garis bawahi, perkumpulan kebersamaan harus sangat kita jaga, terutama di dalamnya kita bumbui dengan ibadah-ibadah yang baik. Jangan sampai kebersamaan tersebut merusak ibadah kita yang awalnya kita jaga dari subuh, kita sahur, kemudian sebelum maghrib, sebelum berbuka, kita berkumpul bersama, yang seharusnya itu justru menjadikan kita ladang pahala. Kebersamaan menyambung tali silaturahmi, namun terkadang dirusak dengan tatanan-tatanan yang tidak menjaga lisan mereka. Ini sangat sering terjadi. Oleh karena itu, kita kembali ke pertanyaan, apakah ini suatu bentuk kebersamaan ataukah hanya sekedar formalitas? Jawabannya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau seandainya kita isi kebersamaan ini dengan ibadah, hal-hal positif bersama teman dan lain sebagainya, dan tidak meninggalkan kewajiban, maka ini merupakan sebuah bentuk ibadah kita. Kebersamaan kita bersama teman-teman semuanya. Yang terpenting jangan ada hal-hal yang zalim yang justru kita lakukan, dan kita harus utamakan kewajiban terlebih dahulu baru kebersamaan. Dan kalau seandainya kebersamaan tersebut kita isi dengan hal-hal yang tidak baik, maka perkumpulan ini sama sekali tidak ada faedahnya. Bahkan bisa kita sebut dengan sekedar formalitas, ikut tren, bisa foto bersama, upload di sosmed dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terhindar dan dijauhkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, episode kali ini gokil banget ya. Nggak kalah seru sama episode-episode sebelumnya. Nah, betul tuh. Apalagi ada yang nanya ini mengenai bukber. Dap, dipikir-pikir kayaknya kita belum pernah ya bukber. Iya juga ya. Gimana kalau kita ajak pemirsa yang lagi nonton buat bukber? Boleh banget tuh. Atau kita mokil aja berdua diam-diam? Astagfirullah, jangan dosa. Astagfirullah, nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran kan sama episode selanjutnya?
Tungguin terus ya episode dari kami di acara Madu. Mau tanya dong Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.